Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan materi tahapan-tahapan penggunaan statistika. Kemarin sudah saya jelaskan tahapan-tahapan statistika. Yang pertama, kita harus menentukan permasalahan. Yang kedua, kita mengumpulkan data. Pada hari ini saya akan menjelaskan tahapan yang ketiga dan yang keempat, yaitu klasifikasi data dan penyajian data. Dalam hal ini akan dirangkum dalam materi distribusi frekuensi. Jadi kenapa harus ada klasifikasi dan penyajian data? Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data kemarin sudah dijelaskan bahwa ada 3 jenis pengumpulan data. Jadi data yang diperoleh dari lapang itu umumnya masih berupa data mentah, sehingga keadaan datanya kurang tersusun dan tidak teratur. Bila jumlah data yang ada hanya sedikit, maka tidak sulit untuk mengetahui ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki oleh data tersebut. Akan tetapi, bila jumlah datanya banyak, akan sulit untuk mengetahui ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki oleh data tersebut. Jadi kalau hanya 3 orang sampel data yang kita ambil, maka kita mudah dalam membaca data tersebut. Tapi kalau datanya sudah 30 orang atau sampai ratusan orang, itu maka perlu adanya klasifikasi dan penyajian data agar data tersebut mudah untuk dibaca. Agar data yang telah berhasil dikumpulkan itu dapat memberikan informasi yang berarti dan berguna sejalan dengan maksud dan tujuan pengumpulannya, maka data itu perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan dimengerti. Jadi data mentah yang telah kita ambil setelah kita klasifikasi maka harus disajikan dalam bentuk data yang mudah kita baca, karena data awal yang kita ambil adalah data per orang atau data mentah, maka perlu adanya klasifikasi dan penyajian data. Penyusunan dan penyajian data di sini dibagi 2. Yang pertama dengan cara penyajian tabel frekuensi, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Yang kedua adalah penyajian dalam bentuk grafik atau diagram, yaitu penyajian data yang berupa bentuk grafik atau diagram. Baik, yang kedua yaitu penyusunan data secara sistematis. Data dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok dan sub-sub kelompok menurut sifat-sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh data maupun menurut bilangan. Penyusunan data secara sistematis dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu antara lain ada 3. Yang pertama adalah berdasarkan waktu. Yang kedua adalah berdasarkan wilayah. Yang ketiga adalah berdasarkan keadaan. Jadi data yang kita ambil nanti bisa kita sajikan dalam bentuk waktu atau dalam bentuk wilayah atau dalam bentuk keadaan, atau keadaan ini sama dengan frekuensi atau distribusi. Penyajian data ini sesuai dengan data yang kita ambil. Jadi apakah kita menggunakan waktu, wilayah atau keadaan, ini tergantung data yang kita ambil atau tujuan data yang kita peroleh. Contoh seperti ini. Nah, berdasarkan waktu di sini maksudnya adalah menyusun data dengan cara waktu menjadi dasar utama penyusunannya. Jadi waktu adalah menjadi dasar penyusunan untuk penyajian data. Contohnya seperti ini. Jadi waktu yang dimaksud adalah tahun. Jadi mulai tahun 2022 sampai tahun 2014. Ini yang dimaksud dengan berdasarkan waktu. Jadi tidak harus tahun, bisa bulan, bisa minggu, tergantung dari
data yang kita ambil, keperluan data yang kita ambil. Jadi data ini adalah contoh sajian data berdasarkan waktu. Jadi di sini tabel ini menunjukkan nilai ekspor Indonesia kurun waktu tahun 2002 sampai 2014. Ini yang disebut dengan penyajian data berdasarkan waktu. Yang perlu kita pahami adalah dalam menampilkan sajian data dalam bentuk tabel, ini namanya dalam bentuk tabel frekuensi. Jadi penyajian data dalam bentuk tabel, dalam penulisannya itu harus memenuhi syarat. Apa aja sih syarat-syaratnya? Lanjut. Nah ini. Jadi yang pertama kita lihat di sini tabel yang barusan telah kita bagi menjadi 4 warna. Jadi ada warna hijau, merah, kuning, dan biru. Yang pertama, syarat penyajian data secara tabel adalah harus memuat kepala tabel. Kepala tabel ini saya kotak yang warna hijau. Ini namanya kepala tabel. Apa sih maksud kepala tabel? Yaitu berisi nomor dan judul tabel. Jadi harus ada nomor tabel dan judul tabel. Kenapa harus ada nomor tabel? Karena nanti dalam penulisan agar mudah untuk dirujuk. Contoh, setelah tabel kita mau menjelaskan di bawah tabel ini keterangan tabel, maka rujukannya adalah berdasarkan tabel 3.1. Jadi harus ada nomor tabel. Karena kalau di kajian ilmiah, baik di skripsi atau di artikel, kalau ada tabel banyak maka harus ada nomor tabel biar rujukannya jelas. Kemudian harus ada judul tabel. Jadi nama tabelnya ini apa dicantumkan dalam judul tabel. Ini yang dimaksud dengan kepala tabel. Jadi harus ada nomor dan judul tabel. Yang kotak warna hijau. Jadi tabel 3.1 nilai ekspor Indonesia kurun waktu 2002 sampai 2014 juta US dollar. Ini namanya judul tabel. Kepala tabel. Yang kedua adalah harus ada yang namanya leher tabel. Leher tabel ini yang saya kotak warna merah ini namanya leher tabel. Apa sih leher tabel? Yaitu keterangan yang termuat dalam kolom tabel. Jadi tahun, nilai ekspor, ini namanya keterangan yang ada dalam kolom tabel. Yang ketiga harus ada yang namanya badan tabel. Badan tabel ini adalah isi dari tabel tersebut. Yang saya kotak kuning, ini adalah badan tabel. Jadi isi dari tabel tersebut. Dan yang terakhir adalah harus ada yang namanya kaki tabel. Kaki tabel di sini biasanya memuat sumber tabel. Jadi tabel ini dari mana? Kemarin saya sudah jelaskan bahwa sumber itu ada 2. Jadi ada berdasarkan primer atau sekunder. Kalau primer itu data yang diperoleh langsung atau data utama, data yang diperoleh peneliti utama. Kalau sekunder itu data itu sudah ada, kita tinggal mengambil atau kita mengadopsi. Lanjut di sini berdasarkan wilayah yang kedua. Jadi berdasarkan wilayah di sini maksudnya menyusun data dengan cara ini, wilayah dan atau daerah menjadi dasar utama penyusunannya. Jadi kalau tadi ada tahun, kalau sekarang dasarnya adalah nama wilayah. Contoh seperti ini. Jadi nama wilayah ini bisa kabupaten, bisa daerah, bisa desa, bisa kota, bisa provinsi. Ini contohnya negara. Ini yang disebut dengan berdasarkan wilayah atau daerah. Sama ya strukturnya. Jadi ada kepala tabel yaitu nomor dan judul tabel, ada leher tabel yaitu keterangan pada kolom tabel, negara tujuan utama dan nilai ekspor. Kemudian ada badan tabel berisi data tabel yaitu mulai dari nomor 1 Jepang sampai nomor 8 lainnya, dan ada kaki tabel yaitu sumber dari mana sih kita mendapat tabel tersebut.
Lanjut di sini berdasarkan keadaan atau frekuensi. Jadi menyusun data dengan cara ini, kondisi fisik atau banyaknya kejadian pada suatu tempat dalam waktu tertentu menjadi dasar utama penyusunannya. Maksudnya seperti ini, kita langsung ke contoh. Jadi di sini tabel ini menunjukkan adanya frekuensi jumlah omset dan berapa banyak sih dari 42 BPW yang memiliki omset dari rentan tersebut. Contoh di sini omset dari 0 sampai 15 juta rupiah ada 6. Jadi omset dari 15 juta sampai 30 juta ada 2 BPW. Jadi ini yang dimaksud dengan berdasarkan keadaan. Lanjut di sini distribusi frekuensi. Jadi langkah awal dari analisis data adalah mengklasifikasikan data, yaitu memisahkan data berdasarkan sifat yang dimiliki. Jadi seharusnya kita runtutannya adalah memisahkan atau mengklasifikasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, secara garis besar di sini untuk klasifikasi data ada dua cara, yaitu yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan sifat-sifatnya, yang kedua adalah mengklasifikasi berdasarkan bilangan. Lanjut di sini, yang dimaksud dengan klasifikasi berdasarkan sifat adalah klasifikasi berdasarkan sifat atau ciri tertentu yang dimiliki oleh serangkaian data. Umumnya di sini adalah klasifikasi data secara kualitatif. Kemarin saya jelaskan bahwa kualitatif itu adalah data yang bukan berupa angka, yaitu berupa narasi atau deskriptif. Jadi bukan angka datanya. Contoh seperti ini. Misalnya mengklasifikasi penduduk yang bekerja dan penduduk yang tidak bekerja. Ini kan namanya data kualitatif. Contoh penduduk yang berpendidikan dan penduduk yang tidak berpendidikan. Yang ketiga adalah kelompok orang yang setuju dan yang tidak setuju terhadap suatu kebijakan. Ini yang dimaksud dengan berdasarkan sifat. Jadi sifatnya kualitatif. Jumlah penduduk yang bekerja dan tidak bekerja itu kan datanya sifatnya klasifikasinya kualitatif. Yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan bilangan. Kalau bilangan ini lebih ke angka. Makanya di sini klasifikasi berdasarkan pada bilangan adalah klasifikasi data secara kuantitatif yang juga disebut klasifikasi berdasarkan kelas interval. Jadi klasifikasi data secara kuantitatif. Contoh di sini gaji karyawan, kemudian harga barang atau harga komoditas, jumlah penduduk dan lainnya. Itu kan nanti klasifikasinya gaji 0 yang gajinya 1 sampai 5 juta berapa. Kalau tadi yang tidak setuju berapa orang, yang setuju berapa orang. Setuju dan tidak setuju itu namanya berdasarkan, tadi adalah berdasarkan sifat. Kalau gaji ini dari 1 sampai 2 juta, 2 juta sampai 3 juta itu namanya bilangan. Kita lanjut ke distribusi frekuensi. Jadi data yang perlu disusun ke dalam distribusi frekuensi pada umumnya adalah data yang jumlahnya besar dan tidak teratur atau bervariasi. Jadi biasanya datanya banyak. Jadi kalau hanya 5 mungkin kita mudah membaca data. Tapi kalau seandainya ada 40 atau 30 maka kita harus membentuk distribusi frekuensi agar tabel yang kita tampilkan sedikit. Jadi tidak sampai 30 atau 40 tabel ke bawah, tapi bisa jadi nanti 5 atau 7 dan seterusnya. Jadi di sini dalam distribusi frekuensi di sini dibagi dua. Yang pertama adalah distribusi frekuensi numerikal. Maksudnya di sini adalah distribusi frekuensi yang pembagian kelasnya dinyatakan dalam bentuk angka-angka atau secara kuantitatif. Jadi angka-angkanya dalam bentuk kuantitatif. Pembagian kelasnya dalam bentuk kuantitatif.
Kalau distribusi frekuensi kategorikal adalah distribusi yang pembagian kelasnya didasarkan atau jenis data atau golongan data yang dilakukan secara kualitatif. Jadi bedanya kalau numerikal secara kuantitatif, kalau kategorikal secara kualitatif. Jadi ingat-ingat, kalau kuantitatif adalah berupa angka datanya, kalau kualitatif datanya berupa deskriptif atau narasi, bukan angka. Nah, ini contoh distribusi frekuensi numerikal. Nah, upah harian, ini kan di upah harian isi datanya kan angka, yaitu mulai dari 30 sampai 39.000 rupiah. Jadi frekuensinya berupa angka upah harian. Jadi kodenya adalah di upah harian. Jadi kalau di kode awal di sini tabelnya berupa angka, yaitu 30 sampai 39, 40 sampai 49. Ini kan datanya berupa angka, maka disebut dengan frekuensi numerikal. Ini yang kategorikal. Jadi yang kategorikal ini datanya berupa kualitatif, kabupaten atau kota. Jadi di tabel 5, di tabel 3.5 di sini datanya berupa kata-kata: Denpasar, Tabanan, Bandung. Yang 3.6 yang paling bawah di sini laki-laki, perempuan. Jadi datanya sifatnya berupa data kualitatif. Beda ya sama yang tadi, kita balik lagi. Kalau yang tadi upah harian, data isi tabelnya berupa angka. Jadi mulai dari 30 sampai 39 berapa orang, 40 sampai 49 berapa orang. Jadi data di upah rupiahnya, bukan di upah harian, bukan data di banyaknya karyawan. Jadi data pada tabel paling kiri. Kalau yang ini data tabel paling kiri, datanya bukan berupa angka, cuma berupa kata-kata atau narasi. Yaitu yang tabel 3.5 Denpasar, Tabanan. Kalau yang 3.6 laki-laki, perempuan. Itu bedanya data numerikal dan data kategorikal. Lanjut di sini penyusunan distribusi frekuensi numerikal. Jadi penyusunan distribusi frekuensi atau tabel frekuensi berdasarkan bilangan atau numerikal bagi sekelompok atau sekumpulan data yang jumlah besar dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Jadi untuk melakukan distribusi frekuensi numerikal ini ada tahap-tahapnya. Jadi bukan sembarang, kita balik ya. Mana? Bentar. Mana? Nah, ini tahapan-tahapannya. Jadi ada 4 tahapan. Sorry, yang 5 ini salah. Yang 5 ini belum diedit. Jadi ada 4 tahapan dalam penyusunan tabel frekuensi. Yang pertama adalah menentukan banyaknya kelas. Yang kedua adalah menentukan panjang kelas atau interval kelas. Yang ketiga menentukan batas kelas. Yang keempat adalah memasukkan masing-masing data dan menjumlahkannya. Yang nomor 5 ini kosong. Jadi salah, belum diedit kemarin, salah nulis. Jadi untuk tahapan-tahapan penyusunan tabel frekuensi di sini ada 4. Untuk lebih jelasnya mungkin akan dilanjutkan pada materi minggu depan, karena untuk tahapan-tahapan ini nanti kita belajar menghitung dari mulai. Jadi tahapan 1 kita harus menghitung banyaknya kelas. Tahapan kedua kita menghitung panjang kelas atau interval. Yang ketiga nanti kita tentukan batas kelas. Yang keempat nanti kita sajikan data tersebut berdasarkan tahapan 1, 2, 3. Itu mungkin materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.